Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas peradaban dan kebudayaan yang dibangun oleh dinasti Abbasiyah, dinasti Buwayhi, dinasti Seljuk, dan dinasti Fatimiyah. Kita pertama-tama melihat apa yang terjadi pada dinasti Abbasiyah, dan kita lihat pertama-tama sejarahnya dulu. Khilafah Abbasiyah itu didirikan oleh Abul Abbas As-Soffah bin Muhammad. Nah, di sini lihat silsilahnya Abul Abbas ini. Abu Abbas As-Soffah bin Muhammad, punya ayahnya Muhammad, kemudian bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, dan Abbas ini adalah paman dari Rasulullah. Dan berarti Abul Abbas ini adalah keturunan yang keempat dari Abbas, pamannya Rasulullah tersebut. Kekuasaan Bani Abbas itu berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu 508 tahun. Jadi dari tahun 750 sampai 258. Dan berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah itu menjadi 5 periode. Ada yang disebut dengan periode pengaruh pertama Persia. Kemudian yang kedua adalah periode pengaruh Turki yang pertama ya di tahun ini. Kemudian yang periode ketiga adalah pengaruh Persia kedua, dan kemudian periode keempat adalah pengaruh Turki kedua yang di sini, dan kemudian yang terakhir adalah periode independen. Kita lihat periode yang pertama. Periode pertama itu disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama. Periode ini berlangsung selama 93 tahun, diawali dengan penetapan Baghdad, yaitu sebuah kota tua di Irak, bekas kota penting kerajaan Persia, sebagai ibu kota, serta pengangkatan orang-orang Iran seperti Khalid bin Barmaki dan Fadl bin Sahal sebagai wazir atau perdana menteri. Periode ini berakhir dengan meninggalnya khalifah ke-9, yaitu Al-Wathiq. Jadi pada periode pertama ini secara resmi itu kekuasaan dipegang oleh orang-orang Abbasiyah, orang-orang Arab. Dan secara realnya juga mereka lah yang menjadi penguasa. Akan tetapi segala macam keputusan dan kebijakan dari pemerintahan itu sangat dipengaruhi oleh orang-orang Persia di periode pertama ini ya. Nah, kemudian di periode kedua disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ini berlangsung selama 98 tahun, ditandai dengan banyaknya orang-orang Turki sebagai petinggi militer yang berpengaruh. Periode ini dimulai dari naik tahtanya khalifah ke-10 yaitu Al-Mutawakkil, hingga meninggalnya khalifah yang ke-21 yaitu Al-Muttaqi. Ini periode kedua, sama seperti periode pertama, bahwa secara real dan juga secara resmi kekuasaan ada di tangan orang-orang Abbasiyah, orang-orang Arab. Akan tetapi banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintahan Abbasiyah yang dipengaruhi oleh orang-orang Turki, dan orang-orang Turki itu saat itu masuk sebagai bagian dari pemerintahan Abbasiyah dari sisi kemampuan mereka di bidang militer. Nah, jadi militer sangat berpengaruh sekali pada masa itu, dan militernya itu berasal dari orang-orang Turki. Nah, ketika di masa Al-Muttaqi ini, yaitu khalifah yang ke-10, khalifah ke-21, itu di akhir periode kedua ini, di masa Al-Muttaqi ini, kekuasaan secara de facto atas Bani Abbasiyah mulai dipegang oleh orang-orang Syiah Iran dari klan Buwayhi. Kita lihat apa yang terjadi pada periode ketiga. Periode ketiga itu berlangsung sangat lama juga, cukup lama, yaitu 110 tahun. Ini adalah masa ketika klan Buwayhi menguasai Bani Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Pada periode ini, para khalifah dari Bani Abbasiyah hanya menjadi simbol, sedangkan kekuasaan realnya dipegang oleh klan Buwayhi. Khalifah dari Bani Abbasiyah yang berkuasa secara simbolik selama periode ini adalah khalifah ke-22, yaitu Al-Mustakfi, hingga masa khilafah Al-Qaim, yaitu khalifah ke-26. Di masa Al-Qaim inilah Seljuk atau Turki mengambil alih kekuasaan atas Abbasiyah dari Buwayhi, dan itu artinya mengakhiri periode ketiga dari Buwayhi, dan dimulailah periode keempat, yaitu masa Seljuk. Nah, pada masa pemerintahan Bani Buwayhi ini, para khalifah Abbasiyah benar-benar tinggal namanya saja. Pelaksanaan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan amir-amir dari Bani Buwayhi.
Setelah Baghdad dikuasai, Bani Buwais secara resmi memindahkan markas kekuasaan dari Shiraz ke Baghdad. Jadi kan mereka asalnya adalah para gubernur dari Khilafah Abbasiyah yang menguasai kawasan Shiraz. Akan tetapi ketika mereka akhirnya secara de facto menjadi penguasa, Bani Abbasiyah dengan nama Bani Buwaih, itu mereka memindahkan markas kekuasaan Bani Buwaih dari Shiraz ke Baghdad. Akan tetapi Shiraz tetap menjadi kubu lebih berwibawa dan lebih berpengaruh dibandingkan dengan Baghdad. Periode keempat, itu masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Seljuk menguasai Abbasiyah selama 139 tahun. Lama juga di sini ya berkuasanya. Dari masa Al-Qaim, yaitu Khalifah ke-22, hingga An-Nasir, Khalifah ke-34. Ini adalah waktu terpanjang dalam periode pemerintahan Abbasiyah. Periode kelima adalah masa ketika khalifah bebas dari pengaruh dinasti yang lain. Jadi tidak ada orang Iran, Persia, ataupun orang Turki yang berada di pemerintahan Abbasiyah, baik sebagai orang-orang yang berkuasa secara de facto ataupun malah secara misalnya hanya sekedar menjadi pembantu pun tidak gitu ya. Jadi orang-orang Persia dan orang-orang Turki di masa periode kelima pemerintahan Abbasiyah ini itu mereka tidak lagi berada di pemerintahan Abbasiyah. Hanya saja kekuasaan Bani Abbasiyah di periode kelima ini hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Dan periode ini relatif singkat saja berlangsungnya, yaitu 64 tahun, berlangsung sejak masa An-Nasir, Khalifah ke-34, hingga masa Khalifah terakhir dari Bani Abbasiyah, yaitu Musta'sim, Khalifah ke-37. Khilafah Bani Abbasiyah berakhir setelah terjadinya invasi bangsa Mongol atas kawasan Islam. Nanti kita juga akan akan membahas tentang invasi bangsa Mongol ini. Seperti pada periode Bani Umayyah, pada periode Abbasiyah ini juga terjadi sangat banyak pertumpahan darah, baik dalam konteks perang melawan pihak luar atau peperangan di dalam negeri. Salah satu pertumpahan darah sangat besar di periode Abbasiyah adalah peristiwa Perang Salib di dalam negeri sendiri. Jadi Perang Salib juga akan kita bahas ya nanti pada sesi berikutnya. Itu Perang Salib itu terjadinya di periode Abbasiyah. Yang bertempur pun adalah kaum muslimin, pasukan dari Abbasiyah yang saat itu sebenarnya sedang berada pada periode keempat, yaitu periode Seljuk. Jadi yang berperang melawan orang-orang Kristen dari Eropa itu adalah orang-orang muslim dari Bani Abbasiyah Seljuk ya. Selain pertumpahan darah yang melibatkan pihak luar seperti Perang Salib ini, di dalam negeri sendiri di antara para khalifah terjadi saling bunuh, lalu terjadi banyak sekali kasus represi, pemenjaraan hingga pembunuhan yang dilakukan terhadap siapapun yang dianggap menentang pemerintahan. Khalifah pertama Bani Abbas, sebagaimana yang dibahas di awal, itu adalah seorang bernama Abul Abbas yang gelarnya sendiri adalah As-Soffah. As-Soffah itu sendiri adalah penumpah darah. Gelar itu diberikan kepadanya karena saat merebut kekuasaan ia membunuh seluruh keluarga Bani Umayyah di Syam. Ia membunuh setiap tokoh di kawasan Islam yang enggan berbaiat kepadanya. Selama rentang waktu ratusan tahun berkuasanya dinasti Abbasiyah ini terjadi puluhan kali pembunuhan atas sanak saudara sesama klan Bani Abbasiyah. Sebagai contoh, ini Khalifah kedua Al-Mansur misalnya itu membunuh dua pamannya, yaitu Abdullah bin Ali dan Salih bin Ali. Kemudian Khalifah ke-7 Al-Ma'mun itu merebut kekuasaan dengan cara memenggal kepala saudara tirinya sendiri, yaitu Al-Amin. Khalifah ke-6. Ini betul-betul terjadi, fakta sejarahnya seperti itu. Dihubungkan dengan mazhab Syiah misalnya juga terjadi represi terhadap para imam Syiah. 5 imam Syiah itu dalam sejarahnya dibunuh, atau minimalnya ini adalah klaim yang dimiliki oleh mazhab Syiah bahwa imam-imam orang-orang Syiah itu dibunuh oleh para khalifah Abbasiyah, dan catatan sejarahnya cukup banyak yang menguatkan hal tersebut.
Imam Shadiq misalnya itu dibunuh oleh Khalifah Al-Mansur, yaitu Khalifah kedua. Imam Kazim itu dibunuh oleh Khalifah kelima, yaitu Al-Rashid. Imam Ridha dibunuh oleh Khalifah ketujuh, Al-Ma'mun. Imam Jawad itu dibunuh oleh Khalifah ke-8, Al-Mu'tasim. Imam Hadi dibunuh oleh Khalifah ke-13, Al-Mu'taz. Dan Imam Askari dibunuh oleh Khalifah ke-15, yaitu Al-Mu'tamid. Represi juga, sejarah mencatat bahwa represi dilakukan oleh para Khalifah Abbasiyah terhadap para ulama lainnya. 4. Imam mazhab Sunni juga menjadi korban dari represi tersebut. Imam Abu Hanifah dalam sejarahnya, silakan dirujuk ke sejarah Imam Abu Hanifah, itu dihukum cambuk dan dipenjara oleh Khalifah Al-Mansur, dan beliau meninggal di dalam penjara akibat keracunan. Sebagian mengindikasikan bahwa menunjukkan kepada beberapa indikator, bukan karena keracunan, tapi memang Imam Abu Hanifah itu memang meninggalnya karena diracun. Imam Malik juga pernah dipenjara oleh gubernur Madinah atas perintah dari Khalifah Al-Mansur. Kemudian Imam Syafi'i pernah dirantai dan diarak keliling kota atas perintah Khalifah Ar-Rashid, yaitu Khalifah kelima, dengan tuduhan bersekongkol dengan orang Syiah. Ya, saat itu terkenal sekali syair dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa seandainya mencintai keluarga Nabi adalah dianggap sebagai perilaku Rafidhah, maka dia siap untuk disebut gitu, dilabeli sebagai Rafidhah atau orang Syiah. Sementara itu Imam Ahmad bin Hambal pernah dipenjara sambil dihukum cambuk oleh Khalifah Al-Ma'mun. Beliau mendekam di penjara selama lebih dari 15 tahun dan baru dilepaskan pada masa Khalifah ke-10, yaitu Al-Mutawakkil. Para ilmuwan atau ulama Sunni di sini ya, yang hidup di zaman Bani Abbasiyah di bidang kedokteran ada Abu Zakaria Ar-Razi dan Ibnu Sina. Walaupun sebagian mengatakan bahwa Ibnu Sina ini tidak jelas mazhabnya, apakah memang Sunni atau Syiah. Kemudian dari bidang filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawai. Kemudian di bidang matematika ada Al-Khwarizmi, di bidang astronomi ada Al-Farazi yang menciptakan teropong bintang, ada Al-Farghani pengukuran derajat garis lintang bumi, ada Al-Battani menemukan garis lengkung dan kemiringan ekliptik, panjangnya tahun tropis, lamanya satu musim dan tepatnya orbit matahari serta orbit utama planet. Di bidang bahasa ada Ibnu Muqaffa, ada Imam Sibawai, Abu Nawas, kemudian ada Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, Muqatil bin Sulaiman, Imam Bukhari di bidang hadis ya, ada Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, ada Al-Qushairi, Syihabuddin, Imam Ghazali, dan dengan karyanya itu Ihya Ulumuddin yang sangat terkenal. Ini mereka hidup di masa pemerintahan Abbasiyah. Kemudian ada Hasan Al-Ash'ari, kemudian Wasil bin Atha, Imam Syafi'i, dan seterusnya. Nah, kita sekarang masuk ke Daulah Bani Fatimiyah. Fatimiyah merupakan penguasa Syiah yang berkuasa di berbagai wilayah di Maghrib, Mesir, dan Syam dari 909 hingga 1171 selama 262 tahun. Negara ini dikuasai oleh Syiah Ismailiyah, yaitu sekte yang tidak mengakui Imam Musa Al-Kadzim sebagai imam ketujuh. Fatimiyah berasal dari kawasan Tunisia yang didirikan pada tahun 909 oleh Abdullah Al-Mahdi. Namun setelah penaklukan Mesir sekitar 971, ibu kota dari dinasti ini dipindahkan ke Kairo. Dinasti Fatimiyah berkuasa bersamaan dengan masa Abbasiyah di timur dan Bani Umayyah di Andalusia, Bani Umayyah Barat ya di Andalusia, dan itu sudah kita bahas sebelumnya. Ya, pada masa Fatimiyah, Mesir menjadi pusat kekuasaan yang mencakup Afrika Utara, kemudian Sisilia, pesisir Laut Merah, Afrika, Maroko, Aljazair, Libya, Palestina, Suriah, Yaman, dan Hijaz. Di masa Fatimiyah, Mesir berkembang menjadi pusat perdagangan luas di Laut Tengah dan Samudra Hindia yang menentukan jalannya ekonomi Mesir selama abad pertengahan akhir yang saat itu dialami oleh Eropa. Ini bisa dilihat ini petanya seperti begini gitu. Jadi ini kekuasaan, ini adalah kawasan Abbasiyah, dalam hal ini adalah Seljuk ya. Kemudian ini adalah Fatimiyah dan ini adalah Andalusia.
Pada masa Fatimiyah, Masjid Al-Azhar ditingkatkan fungsinya dari tempat ibadah semata yang tadinya hanya sebagai tempat ibadah menjadi universitas dan kini menjadi perguruan tinggi Islam paling berpengaruh di dunia. Di masa ini pula didirikan sebuah akademi yang diberi nama Darul Hikmah yang sederajat dengan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan di Cordoba dan Baghdad. Di samping itu, dinasti Fatimiyah juga mendirikan observatorium di Bukit Al-Muqattam untuk mempelajari astronomi, astrologi, kedokteran, kimia, dan lain-lain. Dan salah satu warisan dinasti Fatimiyah yang eksis hingga saat ini kota Kairo yang dibangun oleh Panglima Jauhar Al-Khatib As-Sikili pada tahun 969. Sebelumnya ibu kota Mesir adalah Fustat, merupakan pusat produksi keramik dan karya seni Islam, sekaligus salah satu kota terkaya di dunia. Lalu berpindah ke Askar, kini Kairo menjadi salah satu kota budaya dan mendapat julukan kota 1000 menara atau the city of 1000 minarets. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.